Om Swastiastu, pemirsa Bali TV masih dalam rangkaian Bali Brand, Bali Post Talk kita kali ini dan masih dari Kabupaten Klungkung ya. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak I Gede Suryawan. Beliau adalah pemilik dari Yandi Batok. Yandi Batok. Apa itu batok? Ya jelas berkaitan dengan batok kelapa. Ini diolah menjadi barang-barang seni kerajinan yang sungguh luar biasa menarik. Dan Bali Post menganugerahkan Bali Brand karena produk lokal yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu terutama buah kelapa. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Gede Suryawan. Om Swastiastu, Pak di Om Swastiastu. Kata sehat? Sehat. Ya, bisa dibuka maskernya biar kelihatan wajah. Izin saya buka masker ya. Pak De, kalau kita bicara tentang Yandi Batok, ya mungkin dari nama dulu nih, Yandi. Kenapa namanya Yandi? Apakah dari perpaduan dua nama atau seperti apa, Pak? Ya, baik, begini Bapak, mengapa kita dalam usaha itu membuat nama Yandi Batok? Sebenarnya Yandi Batok ini sebenarnya dirintis oleh dua orang ya, saya dan adik saya. Saya sendiri, nama saya sih sebenarnya adalah I Gede Suryawan, tapi biasa dipanggil Wayan ya. Kalau di Bali Wayan. Adik saya adalah Made. Terus saya bikin usaha berdua, jadinya Yandi gitu, Wayan dan Made. Karena kita membuat usaha batok, kita isi Yandi Batok. Itu Yandi Batok gitu ya. Mulai dari kapan Pak Gede? Artinya proses ini seperti apa? Apakah memang katakanlah Pak Gede dulu sebelumnya menggeluti bidang ini, kemudian membuka usaha ini, atau cerita awalnya? Sebenarnya mengapa usaha Yandi Batok ini ada gitu? Sebenarnya awalnya begini, kita tuh dari tahun 1997 ya, di lingkungan sekitar kami itu banyak sekali buah kelapa ya, buah kelapa banyak, harganya murah. Dan waktu itu saya sendiri belum punya kerjaan sama sekali. Menganggur ya? Ya, menganggur ya. Kita sih sudah, awal-awalnya kita sudah mulai mencoba untuk membuat suatu usaha, tapi kegagalan itu selalu mendampingi ya. Apakah itu dari kita pelihara ayam, pelihara babi, itu semuanya semula dikatakan kita nggak pas pada kita ya, nggak pas pada saya. Itu akhirnya kita berusaha lah, mungkin karena waktu itu udah kehabisan modal barangkali ya. Memang betul-betul kita keadaan susah waktu itu. Waktu itu pas adik saya sendiri ya, si Made ini, si Made mau udah mulai kutak-kutik ini usaha batok ini. Akhirnya saya sendiri Wayan akhirnya ikut nimbrung di dalamnya itu. Akhirnya tahun 1997 kita mulai merintis lah usaha ini. Berjalannya waktu ya 97 ya, awal-awalnya memang sebuah usaha ya, merintis sebuah usaha memang dikatakan sulit ya, berat ya. Tapi setelah usaha itu berjalan, kadang-kadang berbalik jadinya juga ya. Kadang-kadang mempertahankan usaha itu jauh lebih sulit daripada merintis ya. Kembali lagi ya, 97 kita rintis. Mulai belajar lah itu ya. Mulai belajar ya, tapi mungkin yang di atas tidak terlalu lama memberikan ujian pada saya ya. Kita 97 akhir ya, kita udah mulai punya pelanggan waktu itu ya. Pelanggannya siapa yang pertama kali? Pertama kali pelanggan yang saya ingat itu adalah di Joger Kute gitu ya. Ya, Joger Kute. Terus ada yang paling saya nggak putus sampai sekarang adalah Unagi. Unagi di Pasar Kumbasari itu adalah pelanggan, boleh dikatakan bapak angkat bagi Yandi Batok itu. Dari situlah kita sebenarnya Yandi Batok ini berkembang gitu. Kalau produk waktu itu Pak Gede, artinya apakah memang apa yang paling laris dulu waktu itu, dan idenya dari mana membuat barang itu? Waktu itu ya, ide-ide terutama ya. Pertama ide-ide yang timbul mengapa saya bikin produk waktu itu adalah dari teman-teman sekitar Pak. Waktu itu kita pertama kali itu membuat batok untuk kendang batok itu Pak. Kendang batok itu pertama kali itu kita punya teman dari Bandung. Itulah yang mengajari saya itu dan mencarikan saya itu pelanggan sebenarnya. Itulah teman-teman yang saya nggak lupa sampai sekarang itu namanya. Itu dari Bandung dia. Itulah yang pertama mengorder batok untuk
Kendang ya. Terus berjalannya waktu kita ketemu sama Unagi. Di Unagi itu kita memproduksi ya di sana tas batok. Tas batok. Ya, tas batok itu waktu itu ya, waktu saya kenal sama Pak Unagi ya itu dia ngode tas batoknya itu boleh dikatakan lumayan banyak tuh. Sampai kewalahan ya? Sampai kewalahan saya ya. Di samping tas batok itu banyak lagi tempat gula, tempat garam waktu itu baru-baru saya berdiri. Ya, itu yang karena kalau kita orang Bali biasanya batok kelapa dipakai tempat makan dulu ya, kalau kemudian pakai cendol. Ya. Tapi Pak Gede sudah mengembangkannya jadi tas, kemudian jadi kendang, dan ya. kemudian sekarang sudah berkembang lagi ya. Dan sekarang pun berapa jenis produk yang sudah kalau Pak Gede ingat nggak? Kalau jenisnya itu udah banyak sekali sekarang. Sampai puluhan ya? Ya, sampai sekitar boleh dikatakan hampir ratusan. Ya. Dan ide-idenya memang dari ide sendiri atau memang ada pesanan juga? Kita punya ide desain-desain yang kita ambil itu yang kita bikin itu kadang-kadang juga ada dari kita sendiri, dari teman-teman juga, bahkan justru juga dari pembelinya sendiri, pembelinya sendiri yang membawakan. Berarti ada juga tren mode pergantian yang barang baru yang lagi ngetren sekarang apa itu ada juga Pak Gede? Kalau selama kita produksi barang, Pak, memang saya rasa ada itu. Ada trennya. Ya, kadang-kadang kalau saya tahu sebelum pandemi ya, kadang-kadang bulan ini kita menerima orderannya apa? Kadang-kadang kita menerima bulan ini celengan dari batok, ya. Terus bulan ini kita menerima order mangkok dari batok gitu. Ada kombinasi besi, gitu kadang-kadang gitu. Ada tempat anggrek itu ada musim-musim tertentu itu, Pak. Ya, Pak Gede, kalau misalnya dari bahan baku kan jelas dari kelapa. Nah, apakah bahan bakunya yang Pak Gede olah ini memang dari kelapa yang masih utuh atau sudah dalam bentuk batok kelapa? Ya. Kalau dari dulu ya, memang kita tuh mengolah sebutir kelapa sebenarnya. Dari kita berdiri sebutir kelapa kita olah. Tapi dulu kita cuma melirik batoknya saja. Isinya kita memandang sebelah mata waktu. Isinya dibawa kemana biasanya? Waktu dulu kita pakai kopra aja cukup. Pakai kopra cukup. Waktu dulu tahun 97 ya. Tahun 2008 ya, kita itu udah mulai mengantongi izin, kita udah mulai diajak pameran, kita dibina sama pemerintah dan instansi yang terkait ya. Kita tuh udah mulai membuka wawasan, Pak. Kita tahu bagaimana sih kita memasarkan barang, kita di unit produksi harusnya kita bagaimana gitu. Akhirnya berjalannya waktu ya, buah kelapa itu nggak terus-terusan murah, Pak. Nggak terus-terusan gampang kita cari gitu. Iya. Susah nyari. Akhirnya berjalannya waktu kelapa itu kok sampai tembus 8.000 ya. Dulu waktu kita berdiri itu harganya beli 3 itu cuma Rp1.000, Pak. 3 butir Rp1.000. 3 butir Rp1.000. Sampai sebenarnya 8.000. Tahun 2016 saya beli kelapa tuh sampai 8.000. Nah, dari situlah sebenarnya saya baru melirik isi daripada kelapa itu gitu. Isi dari kelapa. Makanya dari tahun 2016 itu kita mulai mengolah isinya, Pak, di sini. Selain kita olah batoknya, kita olah isinya. Dari situ pun kita mulai memanfaatkan lah, boleh dikatakan full kita memanfaatkan sebutir kelapa itu, Pak. Dari serabutnya, kadang-kadang kita kalau ada desain order serabut ya. Tapi kalau nggak ada yang memanfaatkan serabutnya itu, memanfaatkan kita pakai jual ke tukang panggang ayam, Pak. Terus agak susah mengolah itu ya. Terus isinya itu kan ada air, Pak. Air sama isi ya. Airnya kita olah pakai nata de coco. Bikin nata de coco juga. Kita bikin nata de coco itu tahun 2016 ya. 2016 kita bikin. Terus isinya itu kita bikin sahur, kita bikin jajan, kita bikin minyak goreng gitu banyak lah. Terus batoknya sisa-sisa batok akhir sekali ya batoknya itu kita bikin arang, Pak. Pakai arang. Akhirnya sebutir kelapa itu kita olah sampai habis. Iya. Dan bahan bakunya dari kelapanya dari mana nih, Pak Gede? Kelapa, memang sih waktu dulu sekali itu karena terlalu sulit sekali ya kita sampai kemana-mana, seolah-olah Bali ini sempit sekali. Sampai kesusahan ya? Iya, kesusahan. Tapi sekarang kita tetap memanfaatkan kelapa yang masih ada di Bali. Ya. Kita sudah mulai membuka channel-channel ya, teman-teman ya, membuka jaringan ya.
Jaringan Yang terbanyak dari kelapa dari mana? Dari negara, Tabanan? Kita buka dari negara juga ada, dari Tabanan juga ada, Karangasem, dan Kelungkung ya. Kita memanfaatkan fokus di Kelungkung. Pak Gede, kalau pengolahan ini kan juga memerlukan alat-alat ya, untuk menjadi halus dan tentu tidak gampang. Nah, dari mana Pak Gede mendapatkan alat-alat? Kalau mengenai alat ya, alat untuk memotong, mengamplas, dan lainnya itu kita sebenarnya sudah memodifikasi dari dulu, Pak. Kita sebenarnya memodifikasi sebuah pompa air, Pak. Pompa air ya, Pak Gede. Ya, kita pakai itu, kita modifikasi untuk alat potong, untuk alat amplas, untuk alat parut. Ya. Nah, akhirnya mungkin sebenarnya alatnya sederhana sekali, tapi alat ini ya memerlukan, boleh dikatakan gimana ya, memerlukan keahlian khusus sih tidak juga ya, tidak juga. Tapi perlu memerlukan kebiasaan ya untuk memanfaatkannya. Sebenarnya ide-ide timbul karena kebutuhan kita ya, kebutuhan intern Pak Gede kita sendiri ya, tanpa ada orang lain yang mencoba. Iya. Dan ini semua pun berkat kerjasama kita ya, dengan adik saya terutama. Adik saya lah mungkin dia lebih kreatif tentang alat itu. Untuk kalau bikin kompa ini, ya? Iya. Kalau bikin ini gimana? Biasanya kalau saudaraan gini berkelahi bisa. Ini kompa ya Pak Gede? Kalau kita sih saya sendiri kompa mengelola usaha ini. Iya. Oke, pemasaran Pak Gede. Apakah dari dulu ada juga kita maksudnya Pak Gede sampai di hotel-hotel atau pasar atau sampai ke luar negeri? Kalau pemasaran ya, dari dulu itu memang kita pemasarannya intern dulu di Bali ya. Di Bali, terus berkembangnya waktu Pak, 2008 kita udah punya izin ya. Kita diajak pameran keluar daerah. Bahkan kita pernah diajak pameran sampai ke luar negeri. Luar negeri Pak? Iya. Gara-gara batok kelapa nih Pak Gede. Saya dapat ke luar negerinya. Kemana ya Pak Gede dulu? Kita ke Spanyol. Kita dapat ke Spanyol, itu semuanya yang membawa itu adalah batok kelapa sebenarnya ya. Pemasaran kita ya intern dulu di dalam Bali, terus di luar daerah Bali, dan baru ke mancanegara. Mancanegara. Sudah sampai ekspor berarti ya? Kita sudah sampai ekspor, tapi ekspor kita masih di bawah tangan ya. Di bawah tangan. Ya, kita masih lewat orang lain. Lewat orang lain gitu ya. Kemana sampai ekspornya ke luar negeri? Kalau dulu Eropa? Kita ke Eropa Timur di Republik Ceko, terus ada ke Jepang, dan terakhir kita ke Polandia. Itu sebelum pandemi ya Pak Gede ya? Itu sebelum pandemi. Bahkan waktu pandemi ya, pandemi 2020, kita juga masih ada ekspor juga? Ada ekspor sedikit ya, sedikit tapi ada ke Polandia. Ya. Dalam masa pandemi Pak Gede, mungkin bisa diceritakan juga sedikit ya dampaknya pada pandemi, dan apakah juga yang di Batok ini menggunakan sosial media tidak untuk promosi dan lain sebagainya? Selama pandemi ya, kita memang terutama pemasaran memang agak turun ya. Boleh dikatakan hampir 70% turun itu pemasaran kita. Untuk mensiasati itu kita sih sudah berusaha ya, kita memakai sosial media yang ada. Kita sudah mulai jualan secara online. Memang kita sudah diajarkan ya sama instansi terkait, kita dilatih ya untuk berjualan secara online. Sudah lewat online juga ya, Pak? Oke, Pak Gede, berkaitan dengan Bali Brand yang sudah dianugerahkan, mungkin Pak Gede bisa tadi, bisa ada tanggapan dari Pak Gede, ucapan atau apa? Silakan Pak Gede. Terima kasih kepada media Bali Post dan Bali TV karena udah mempercayai saya ya, terutama di Yandi Batok. Mungkin dengan penghargaan ini kita di Yandi Batok agar bisa berinovasi terus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, mungkin dengan penghargaan ini juga saya sendiri dan usaha yang di Batok dapat dipromosikan ya, dipromosikan lewat media ya, lewat media Bali TV, Bali Post. Memang dari dulu saya juga mungkin belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Bali Post terutama karena kita selalu didampingi, boleh dikatakan ya. Mungkin kita selalu didampingi sama Bali Post, sama Pak Madi itu sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Gede, luar biasa sudah memberikan kita informasi dan semangat-semangat seperti inilah yang mungkin diperlukan oleh Bali ke depan, ada yang semua inovatif ya, memanfaatkan alam di sekitarnya, mengolah dari
kelapa, sebutir kelapa, sampai kemudian habis tidak bersisa menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki nilai estetis. Mudah-mudahan ini bisa tetap survive, pandemi segera berlalu, dan secara ekonomi ini juga bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Demikian Bali Post Talk kali ini dalam rangkaian Anugerah Bali Brand. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.